Shalom semua warga kerajaan, tanpa kita rasa kita memasuki bulan Juni. Tetapi temanya adalah tentang orang muda. Banyak daripada kita berpikir yaitu melayani Tuhan itu buat orang tua. Seringkali anak-anak muda berkata, nanti aja Pak, kita masih muda. Kita masih mau happy-happy. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 7. Ayat 58. Mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi, yaitu gereja Tuhan yang pertama di Yerusalem, itu orang-orang libertini. Orang-orang liberal sekarang ini ya. Yang mengatakan semua boleh saja, Tuhan terlalu baik. Misalnya begitu. Lalu melemparinya, siapa dia nih? Stephen. Ya, karena dia adalah orang Yahudi. Di dalam Kisah Rasul 7 dia berkata, my fellow Jews, pasti nama aslinya Stefania. The Lord has treasured. Dia ini harta karunia Tuhan. Lalu mereka melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. So kalau lihat gambar background di belakang ini ya, ini gambaran daripada artis. Kalau saudara mendengar Rasul Paulus, apa bayangan saudara? Dibuat film tentang beliau. Maaf, sudah tidak ada rambutnya, tua, renta. Bahkan dikatakan dia menulis dengan huruf besar karena matanya sudah nggak terang dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini, Alkitab mengatakan dia adalah seorang muda. Dia tidak dikatakan sudah punya istri, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali karena dia seorang leader, seorang pemimpin. Dan rata-rata pada saat itu untuk menjadi pemimpin masih seorang yang sudah berkeluarga. Tapi pasti orang ini adalah orang yang luar biasa hebatnya. Dia adalah penganiaya umat Tuhan yang dijamah oleh Tuhan dalam perjalanan yaitu ke Damaskus dan menjadi Rasul Paulus. Saya berbicara kepada kalian yang masih muda. Jangan menunggu sampai yaitu semuanya mapan baru melayani Tuhan. No, kita melihat Saulus ini. Kita melihat bagaimana dia sungguh-sungguh. Seorang yang sangat zealous. Seorang yang sangat yaitu fanatik saudaraku. Padahal dia murid daripada guru besar Gamaliel. Tetapi yang saya mau tekankan di sini. Waktunya untuk melayani Tuhan cuma satu, yaitu sekarang. Saya menyesali sekali lagi waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan usia 14 tahun. Saya menolaknya. Dan baru melalui a hardship, usia 28 baru saya melayani Tuhan. Sayang sekali. 14 tahun dalam hidup saya ini untuk diri sendiri. Dan bagi dunia. Tetapi kita melihat di sini memang gambarnya ini seperti orang sudah dewasa sekali ya. Tetapi firman Tuhan berkata dia seorang muda. Perhatikan itu. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar dalam bulan ini orang muda dibagi Tuhan. Jangan lupa Tuhan juga pakai remaja. Maria ibu Yesus seorang remaja. Ya. David bahkan belum cukup umur untuk jadi tentara. Ya, untuk jadi tentara usianya 20, dia belum. Jadi mungkin 17-18 tahun. Pada saat Maria menikah ya mungkin 14-15 tahun. Karena itu para remaja untuk mau dipakai Tuhan, tidak usah tunggu sampai kamu menjadi tua. Dan semuanya sudah mapan. Start now. Saya menyesali, kenapa ya dulu saya tidak menerima panggilan Tuhan. Karena saya melihat di sini. Foto-foto tentang Rasul Paulus atau gambar selalu digambarkan orang tua udah renta. Ya memang setelah sekian tahun. Tetapi itu bayangan banyak orang. No, seorang muda bernama Saulus. Dan apa yang dia lihat mengubah hatinya. Dan dia menjadi, dia sangat terkesan dan akhirnya dia juga menjadi martir. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya, sebab perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah.
Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita, hidup kita. Kita persembahkan yang terbaik. Sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus, ini
Haleluya Yesus. Dia mau berurusan lebih lagi dengan kita. Dia mau berurusan lebih lagi dengan kita. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hamba-hamba-Mu Yesus. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Engkau yang kudus, Engkau yang kudus. Kuduskan kami. Dan ku sanjung Kau mulia. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Maha Kudus yang menguduskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Sebab Dia dahsyat, Dia mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya buat Amin. kita. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. katakan sama-sama, hey! Anugerah tercurah Peduli umat-Nya. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari ini, haleluya, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
sekali buat Raja kita, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebab dialah yang berkuasa. Dia yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Sebab dia berkata, ketika Roh Kudus bersama-sama dengan kita akan menjadi kuat bersama dengan Dia. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Rajaku. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami juga mendapatkan kekuatan baru di dalamnya Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Yang menyegarkan setiap kami. Yang membawa kepada kami kepada sungai yang tenang dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Engkau berbicara dan melawat kami dengan firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami, bahkan Tuhan yang mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur, mengajar kami. Untuk kami Tuhan melakukan firman-Mu, dan ketika kami melakukan firman-Mu, maka kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang Tuhan membutuhkan pertolongan, diberikan pengharapan dan jawaban atas doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, siapa di sini menikmati hadirat Tuhan? Coba lambaikan tangan kita.
Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya percaya saudara bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup kita. Ya, sekalipun itu kekayaan materi, mungkin saudara juga mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Tapi yang paling indah saudara, yang saya rasakan bahwa ketika saya bisa menikmati hadirat Tuhan, karena merasakan ketenangan. Amin. Dan ketika saudara dan saya tenang, maka saya percaya saudara itu berarti memberikan ruang bagi kuasa Tuhan untuk menguasai kita dan bekerja, sehingga yang terjadi adalah mujizat dan pertolongan Tuhan. Haleluya, yang setuju katakan amin. Baik, saudara, saya akan sampaikan hari ini ya tentang develop ya, yaitu mengembangkan. Sering kasih Tuhan, tentu harapan daripada semua orang, kita sebagai manusia, apapun yang kita kerjakan itu berkembang. Baik dalam rumah tangga juga sama saudara, tidak mungkin kita mau berjalan di tempat kemudian tanpa ada pengembangan, tanpa ada pergerakan. Demikian juga dengan hal-hal yang jasmani seperti anak kita saudara. Kita tidak mau anak kita itu hanya bertumbuh secara jasmani saja. Oh, badannya besar, tambah tinggi, tambah ganteng, tambah cantik gitu kan. Tambah usianya bertambah. Bukan hanya itu saja saudara, tapi kita rindu juga mereka berkembang dalam banyak hal. Amin. Ya, dalam banyak hal saudara, saya melihat anak-anak yang saya lihat sendiri, di mana saya menyaksikan sendiri orang tua di sini juga punya anak-anak yang luar biasa. Amin. Ada yang sukses bekerja di Surabaya, di Jember, dan juga ada yang lagi dipersiapkan secara luar biasa saudara. Ya, ini contoh aja Grace sama Peter saudara. Tadi saya Pak ngomong-ngomong sama namanya Pak Vero ya. Begitu dengar Bondowoso, dia ingat saudara, namanya anak-anaknya Pak Michael ya. Grace sama Peter. Waduh, kalau lomba itu seperti saingan berat buat mereka di Jember saudara. Jadi orang Bondowoso lomba di Jember itu diperhitungkan ternyata. Itu yang saya lihat, yang saya dengar juga tadi saudara. Ini bukan pujian, bukan, tapi dari hasil pembicaraan saya tadi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita, orang tua di sini. Saya juga semuanya akan mendidik anak-anak dengan luar biasa. Sebab ini harapan kita semuanya. Amin. Nah saudara, develop. Kita akan lihat ayat yang gembala senior kita bagikan saudara. Kita lihat bersama-sama dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, dalam terjemahan New American Standard Bible, di sana dikatakan, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. Saudara, jadi Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya saudara, dan juga besarnya, dan juga semakin dikasih Allah dan manusia. Saudara, kenapa Yesus turun ke dunia ini? Bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, itu sudah pasti saudara, membawa kita kepada keselamatan, menebus kita. Tetapi yang perlu saudara ketahui juga hari ini, bahwa Yesus ada di dunia ini menjadi contoh dan teladan sebagai manusia yang secara jasmani saudara, dia bertumbuh alami seperti seorang manusia biasa. Yesus kalau dicubit sakit enggak saudara? Sakit. Terbukti waktu dipakukan saudara, dia benar-benar manusia. Dia difitnah, merasa hatinya sakit enggak? Sakit juga saudara, karena dia dikhianati oleh Yudas. Semua hal-hal yang berkaitan dengan manusiawi dia alami. Dan secara manusia saudara, dia pernah katakan, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya begini, secara manusia dia memang ada kalanya saudara, dia merasa tidak mampu. Dia benar-benar saudara tidak tahan dengan apa yang dialami. Nah ini berarti begini saudara, Yesus datang ke dunia, dia memakai kemanusiaannya dan menjadi contoh buat kita. Kalau dia mampu saudara, bukan berarti karena dia menggunakan keilahiannya. Ingat, catat baik-baik, bukan menggunakan keilahiannya.
Dia pernah diuji, saudara, dicobai di padang gurun. Dia tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk membela dirinya atau menyenangkan atau membebaskan dirinya dari tantangan. Tidak, saudara. Tapi dia menjalani sebagai seorang manusia. Nah, artinya begini, saudara. Dia mau memberikan contoh buat kita. Bahwa kita pun harus berjuang sama seperti Yesus. Yesus bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Dia mencontohkan buat kita. Nah, apa yang dialami Yesus masa awal-awal dalam kehidupannya sebelum dia melayani, saudara. Bahkan sampai seterusnya dalam dia selama masih hidup di dunia. Dia mengalami perkembangan demi perkembangan yang benar-benar nyata dan nampak, saudara. Bukan hanya dilihat dari sisi jasmaninya, tetapi saudara dari sisi usia dan sesuai juga dengan perkembangan, sesuai dengan ukuran usianya. Banyak dari antara kita, saudara, yang mungkin kelihatannya sudah dewasa tapi punya sifat kanak-kanak. Banyak ya. Bahkan saudara, maaf, sudah putih rambutnya seperti saya ini, saudara. Saya ini udah putih banyak loh. Pak Michael juga udah banyak ya. Bahkan yang awet muda ini Kosin nih, disemir tadi. Itu saudara justru bersifat kanak-kanak. Ah, ini kan kontradiksi, terbalik, saudara. Tapi Yesus benar-benar sesuai dengan pertumbuhan jasmaninya, sesuai dengan pertumbuhan usianya juga, saudara. Dia benar-benar bertumbuh dengan baik. Dan dia ingin memberikan contoh buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal ini yang disampaikan oleh Lukas pasal 2 ayat 52. Dalam hal apa saja, saudara? Tuhan mau kita bertambah, meningkat, develop, dikembangkan terus. Karena apa? Karena ketika saudara dan saya mengembangkan ini, maka hidup kita pasti maksimal buat Tuhan. Maksimal juga buat keluarga, maksimal juga untuk pekerjaan kita. Memang saudara, kita tidak akan bisa sempurna, tapi kita bisa disempurnakan. Dan kata-kata sempurna di Alkitab, saya pernah bilang begini, saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, sesuai juga dengan fungsi kita. Jadi jangan berharap begini, saudara, wah, katanya pendeta tapi kok ada seperti ini. Enggak, memang saudara ada kelemahannya. Dan saya, saudara, saya berjalan maksimal, mungkin ada kelemahannya, tapi itulah kemaksimalan saya. Itulah yang dapat saya lakukan dengan segala juga kekurangan saya tentunya. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar dalam hal apa saja kita harus berkembang atau meningkat atau bertumbuh. Nah, yang pertama, seperti dikatakan firman Tuhan, increasing in wisdom. Atau meningkat atau bertambah atau berkembang di dalam hikmat. Katakan bersama saya, hikmat. Saudara, hikmat ini luar biasa, saudara. Melebihi daripada akal budi, melebihi daripada filosofi atau pengetahuan manusia. Kita baca dalam Amsal pasal 4 ayat 7. Sana dikatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang hari ini mau menjadi bijak, tapi salah untuk mendapatkan pengetahuan tentang menjadi bijak. Firman Tuhan katakan kalau kita mau menjadi bijak, yang pertama begini, saudara. Engkau dan saya punya kemauan untuk menjadi bijak. Permulaan ilalah perolehlah hikmat. Jadi ada dorongan kuat dalam diri saudara dan saya untuk memperoleh hikmat. Dan kemudian, dan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi permulaan hikmat itu harus didahului dengan dorongan yang kuat dari diri kita untuk memperoleh hikmat itu sendiri. Kalau enggak, saudara, enggak akan bisa. Saya percaya, saudara, kenapa saudara dan saya hadir di tempat ini? Karena saudara dan saya juga harus menumbuhkan hikmat. Nanti kita akan bicara bahwa hikmat ini ternyata berbeda, saudara, dengan hal-hal yang dunia katakan. Sebab sumber segala hikmat itu adalah firman Tuhan. Kemudian Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, yang kedua adalah tadi ada dorongan yang kuat. Yang kedua adalah punya rasa takut akan Tuhan. Punya rasa, saudara, di mana saudara merasa
hormat dan gentar akan Dia, akan Allah sendiri, saudara, kepada firman Tuhan. Saudara, nanti saudara dan saya akan temukan bahwa apa yang terjadi dengan diri Yesus, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, dan juga semakin disukai oleh Allah dan manusia, itu ternyata sumbernya cuma satu, saudara, yaitu firman Tuhan dan hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita mau hari ini, saudara, kita berhikmat, benar-benar berhikmat bagaimana ada dalam pekerjaan, bagaimana juga dalam melayani, bagaimana juga dalam berumah tangga, saudara. Kalau hikmat dunia katakan begini, saudara, di dunia selebritas gitu kan, saudara, mereka pokoknya kalau enggak cocok udah cerai gitu, saudara. Itu sudah kehendaknya yang di atas, katanya, saudara. Itu hikmat dunia, bahaya, saudara. Kalau enggak ada batasan atau frame atau yang membatasi, saudara, itu sungguh-sungguh berbahaya. Makanya firman Tuhan, saudara, jadikan sebagai pegangan untuk engkau memperoleh hikmat, bukan hikmat duniawi, saudara. Karena kalau saudara ikut hikmat duniawi, apa yang dikatakan orang bisa benar, tapi kita hanya mau mengikut kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan, jangan. Kalau Tuhan katakan iya, iya, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini yang dialami oleh Yesus, sehingga saudara ketika dia diperdaya gitu ya oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, saudara, dia benar-benar melakukannya dengan penuh hikmat, tidak terburu-buru dan juga tidak ingin membalas, tetapi benar-benar karena hikmat Tuhan. Bahkan ketika dia diserang begitu banyak pengajaran dan dalil-dalil dari orang Yahudi, saudara, dia bisa, saudara, untuk tetap tenang dan bisa menjawab. Bahkan, saudara, ahli-ahli Taurat, ahli agama, dengan Yesus yang usia 12 tahun, mereka merasa kagum sekali, saudara. Saya rindu di tempat ini, saudara, bahwa saudara dan saya ketika bertemu dengan orang, minta nasihat kepada saudara dan saya, orang katakan begini, ini baru nasihat yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Hikmat, saudara. Kemudian hikmat itu dalam bahasa aslinya adalah Sofia. Amsal 8 ayat 12 katakan begini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saya temukan begini, saya tuliskan 3 hal. Jadi definisinya begini, saudara. Kebijaksanaan yang artinya begini, memiliki wawasan dalam menilai apakah ini layak, apakah ini benar, apakah ini baik atau salah. Kadang-kadang kita dibutakan, saudara, dalam hal banyak hal. Sudah tahu salah, saudara, tapi kita lakukan karena apa? Kita dibutakan. Sudah tahu tidak benar, saudara, masih dilanjutkan. Itu orang tidak berhikmat, saudara. Nilainya sudah tahu, ini jelek, hasilnya buruk. Nanti kalau saya lakukan begini, pasti akibatnya parah gitu kan. Contohnya melakukan dosa. Saudara dipenuhi dengan hikmat bisa menilainya bahwa ini sesuatu yang buruk. Kemudian pengertian, yaitu kemampuan untuk mengerti sesuatu. Termasuk COVID-19 gitu kan, saudara. Ini termasuk, saudara, dipenuhi dengan hikmat juga. Oh, ternyata COVID atau akademi corona ini, saudara, membawa saya satu pengertian bahwa saya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan saya banyak waktu. Tidak harus bekerja di kantor, tidak harus banyak mobilisasi ke sana kemari. Dan kalau orang punya pengertian, dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Itu hikmat. Kemudian kecerdasan juga, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengambil jalan keluar. Itu cerdas, saudara. Kalau hanya memahami, tahu, tapi tidak ada jalan keluar, tidak tahu, saudara, itu belum cerdas menurut saya, saudara. Tapi kecerdasan adalah kemampuan, saudara, untuk memahami dan mengambil solusi atau jalan keluarnya, saudara. Ini hikmat. Hikmat itu berdiri bersama-sama, sejajar, saudara, dengan ketiga hal ini. Saya yakin di tempat ini, saudara, orang-orangnya penuh hikmat. Amin. Orang-orangnya bijaksana, penuh pengertian, dan juga cerdas semuanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita.
Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara di tempat ini semakin banyak saudara dengar firman Tuhan. Sekarang kan banyak kelas-kelas meeting gitu ya. Di dunia sekuler pun banyak saudara. Itu gunanya apa sih saudara? Supaya menambah pengetahuan. Tapi firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan saja. Supaya saudara dan saya berhikmat. Sebab hikmat ini bukan hanya berlaku di bumi ini saja. Tapi juga berlaku di sorga. Artinya begini, dengan hikmat saudara siap-siap untuk bisa dapat akses ke dalam kerajaan sorga atau ke dalam sorga sendiri saudara. Terpujilah dan berbahagialah ketika saudara ada bersama-sama di tempat ini. Termasuk saya saudara. Saya pun saudara mengumandangkan ini bukan karena apa yang ada dalam isi hati saya, tetapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Makanya saudara saya selalu katakan begini, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan keinginan Tuhan. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Termasuk saya sendiri saudara, saya sedang diberitahu juga. Artinya begini saudara, tugas saya lebih berat. Kalau saya tahu dan mengerti dan saya tidak melakukan, itu jauh lebih berbahaya saudara. Haleluya. Nah yang kedua begini saudara, increasing in stature. Nah saudara kasih Tuhan, saya baca dalam terjemahan yang dimaksud saudara, kata stature ini adalah begini saudara. Bukan hanya bertumbuh, develop, berkembang dalam hal jasmani saja. Atau kuantitas, tetapi juga kualitas di dalamnya. Nah kualitas ini bukan dilihat dari fisik kita. Belum tentu saudara badannya besar, ya. Ototnya besar gitu ya. Di sini untung tidak ada yang berotot gitu ya. Semuanya one pack. Kalau besar sih ada karena gemuk gitu ya saudara. Termasuk saya. Tapi tidak ada yang berotot. Nah saudara, kadang-kadang kita melihat, wah ini keren nih. Tapi kecerdasannya nol saudara. Kualitasnya tidak ada. Tidak ada etikanya gitu kan. Tidak ada yang bisa didapat, paling cuma dikagumi hanya fisik saja. Tapi kelakuannya saudara hancur, banyak saudara. Nah di sini ternyata kata stature ini berbicara begini saudara. Bukan hanya sekedar fisik semata, tapi kualitas. Kita baca saudara, apa yang dimaksud? Daniel pasal 6 ayat 3-4, kemudian kita baca Daniel pasal 5 ayat 12 ya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Karena pada orang itu terdapat apa? Roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan hukum, menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang dialami oleh Daniel, ya. Dia bisa membuktikan begini saudara, ketika dia ada pembuangan Babel, secara fisik dia bisa buktikan. Dia tidak makan santapan yang disantap oleh raja, dia hanya makan sayur. Tubuhnya fisiknya jauh lebih segar, lebih sehat. Dia bisa buktikan. Tapi saudara tanggung jawab selanjutnya dia juga bisa membuktikan begini saudara. Bahwa dengan apa yang dilakukannya, yaitu dia punya Allah yang luar biasa. Dia bisa buktikan begini. Bahwa dia punya kecerdasan atau kualitas hidup yang luar biasa. Karena apa saudara? Sekali lagi ini bukan karena fisiknya. Alkitab mencatat karena apa? Roh yang luar biasa saudara. Saya rindu di tempat ini saudara. Mungkin kita sederhana. Pekerjaan kita biasa saudara. Pelayanannya mungkin sederhana. Tetapi saudara punya roh yang luar biasa. Haleluya. Punya roh saudara yang benar-benar diperhitungkan. Artinya begini saudara. Bukan nanti masalah hebat-hebatan. Wah dia rohnya luar biasa. Kenapa? Tumpang tangan, sembuh. Tumpang kaki, lebih sembuh lagi kan.
Maksudnya bukan itu, saudara. Maksudnya di sini adalah kualitas kehidupannya. Benar-benar sopan, gitu kan? Benar-benar saudara dia waktu alami ujian pencobaan bisa menguasai dirinya. Ah, itu roh yang luar biasa, saudara. Bukan mau tunjuk-tunjuk, mempertontonkan kehebatannya, tidak, saudara. Tapi bagaimana seseorang kuat ketika berkat juga turun atas kehidupannya, dia tetap menjaga dengan baik, memelihara dengan baik, dan juga ketika mungkin dia dalam keadaan yang berkekurangan, dia tetap menjaga rohnya luar biasa. Artinya begini, dalam keadaan apapun dia tetap setia, datang beribadah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu roh yang luar biasa, saudara. Nah, dari situ saudara, maka jelas bisa ditangkap saudara, sebenarnya sangat sederhana saudara. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Daniel saudara, Tuhan bekerja dengan cara apa? Karena dia takut akan Tuhan, itu saja. Punya kualitas hidup yang luar biasa karena apa? Takut akan Tuhan. Saya percaya bukan karena kehebatannya Daniel, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, berarti begini saudara. Saudara membuka ruang Roh Kudus selebar-lebarnya untuk beracara. Dan apa yang terjadi saudara dari sejarah hidup Daniel? Ketika Daniel saudara disuruh menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar waktu itu saudara. Dia mampu. Karena Roh Kudus yang kasih tahu. Haleluya. Arti dari mimpi itu. Orang kaget-kaget saudara. Kenapa dia bisa tahu? Belum tahu ada Roh Kudus gitu kan. Kenapa saudara dan saya boleh kuat? Mereka belum tahu saudara. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh yang luar biasa berarti begini saudara. Karena saudara membuka ruang pintu selebar-lebarnya Roh Kudus beracara. Sehingga Roh Kudus itulah yang menguasai kehidupan kita. Saudara, ayo hari ini saudara. Dalam masa-masa di mana juga kita belum lama ya. Pentakosta saudara. Pencurahan Roh Kudus. Benar-benar ini masanya Roh Kudus. Ayo buka hati kita untuk Roh Kudus. Doa. Saudara kalau cari hikmat duniawi pasti sia-sia. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara akan pasti dan saya akan mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. Ini yang dialami oleh Daniel, saudara. Nah, stature itu dalam soal kualitas juga excellent goodness ya, kebaikan, kualitas, kemampuan saudara. Itu yang dimaksud dengan stature. Kemudian Daniel 6 ayat 11, ini kuncinya. Seseorang bisa punya kualitas hidup yang luar biasa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow, saudara, ini ternyata rahasia keberhasilan Daniel. Tidak dicatat tuh di sana saudara. Daniel hebat skillnya. Daniel punya kecerdasan intelektual yang luar biasa. Tidak ada dicatat di sana. Tapi yang dicatat dia punya hubungan dengan Tuhan. Berlutut seperti yang biasa dilakukan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Yang bisa membuat begini saudara. Masa sih saudara bertanya begini, masa sih ada hubungannya doa dengan keberhasilan saya? Masa sih ada hubungannya ibadah dengan keluarga rumah tangga saya? Saudara, saya mau katakan begini saudara, ini yang manusia sering hilang. Banyak orang mencari saudara segala sesuatu seperti tadi Pak Arifin, prosperity, kemakmuran saudara. Itu dari hal-hal yang lain. Ternyata kuncinya cuma satu saudara. Bangsa Israel saudara, kita kan akhirnya banyak dibukakan hari ini dari peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Akhirnya banyak orang tahu saudara, sudah mulai disingkapkan kan. Oh, bangsa Israel itu ternyata bangsa yang pandai-pandai. Ya, semua penemuan saudara baca artikel banyak. Itu ternyata banyak ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka benar-benar menjalankan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan.
Yaitu mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Membaca Taurat Tuhan, termasuk yang dilakukan Yesus. Yesus saudara dalam masa kanak-kanak itu sudah dididik untuk taat Taurat Tuhan. Bahkan saudara dalam usia 12 tahun saudara, dia bisa berdebat dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam di sinagoga waktu itu. Saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Makanya kecerdasan ini saudara itu berhubungan juga dengan roh kita. Amin. Kecerdasan pola pikir kita itu juga berkaitan saudara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Sama seperti Daniel, sederhana sebenarnya. Tapi banyak orang saudara untuk menangkap ini susahnya minta ampun. Saya berdoa saudara supaya saudara di tempat ini menjadi orang-orang yang luar biasa karena ada Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, yang ketiga, ini perlu saudara saya ketahui yaitu increasing in favor. Yaitu dalam hal perkenanan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36a. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara kasih Tuhan, Daud mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Seperti tadi saya katakan saudara, manusia ada kelemahannya, tidak sempurna. Daud juga sempat jatuh. Tapi yang Daud selalu jaga begini saudara, hubungan dengan Tuhan. Saya pernah katakan di sini bahwa konsekuensi dosa itu ada. Daud juga mengalaminya saudara. Konsekuensi dosa paling kecil itu begini saudara. Ada rasa bersalah dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya jangan sampai dosa ini matang. Keinginan itu berbuah dan menjadi matang. Dosa itu menjadi matang juga melahirkan maut. Jangan sampai matang. Cukup saja saudara, waduh saya tadi udah bohong ya. Saya bilang kepada anak saya tidak ada di rumah padahal saya ada di rumah. Kemudian ada timbul rasa bersalah dalam diri saudara. Itu sudah jadi konsekuensi dosa. Kemudian apa yang saudara lakukan? Bertobat. Tapi kalau saudara terus lakukan itu dan menjadi kebiasaan dan tidak ada rasa bersalah lagi, nah, hati-hati saudara. Itu nanti bisa jadi matang. Kalau jadi matang, konsekuensinya lebih berat lagi. Aduh, enggak pergi ke gereja. Rasa bersalah. Oh, itu dahsyat saudara. Artinya Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah tegur dengan cara yang paling sederhana. Jangan sampai sebatas, oh ya, saya merasa bersalah. Tapi saudara lakukan terus menerus. Nanti kalau sudah matang saudara tidak akan berasa. Ke gereja itu tidak apa-apa itu. Tidak ada rasa bersalah. Bahaya saudara. Nah dosa yang dilakukan oleh Daud ini saudara. Ternyata tertutup saudara dengan bagaimana dia menjalin dan membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan seseorang. Tapi Tuhan paling tahu isi hati seseorang. Tuhan tahu Daud. Dia benar-benar menyesal akan dosanya. Dan Tuhan tetap berkenan kepada Daud. Jadi jangan iri kepada Daud ya. Atau kita menyalahkan Tuhan. Daud dipulihkan luar biasa, saya kok enggak. Bukan seperti itu saudara. Tapi Daud benar-benar tahu. Tuhan tahu isi hati Daud. Nah, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 dikatakan di sana, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, ya dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya terjemahkan favor atau acceptable. Aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan apa? Menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu saudara dan saya berkenan, maka yang terjadi begini saudara. Akan ada penyelamatan. Akan ada pertolongan Tuhan juga dicurahkan. Makanya saudara, ayo kita jadi orang yang berkenan. Seperti Yesus tadi. Berkenan semakin disukai Allah dan manusia. Kalau saudara hanya disukai, merasa disukai Allah, tapi tidak disukai manusia, karena saudara melakukan keburukan, ya
Tidak ada artinya apa-apa. Tapi ketika saudara disukai Allah dan melakukan kebenaran dan orang suka kepada saudara, itu luar biasa saudara. Nah yang Tuhan mau begini saudara, kita mendapatkan perkenanan. Ketika kita ada perkenanan Tuhan, maka saudara keselamatan, penyelamatan daripada Tuhan, baik dari bahaya, dari sakit saudara, dari hal-hal yang menakutkan, itu kita dapatkan saudara. Dan hari dimana juga Tuhan bisa menolong kita saudara. Berapa banyak saudara sering ditolong Tuhan? Coba lambaikan tangan, termasuk saya juga saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, saya juga banyak kelemahan. Tapi dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita membangun perkenanan saudara kepada Tuhan. Ya, membangun perkenanan supaya apa? Hari penyelamatan, masa pertolongan juga dicurahkan dalam kehidupan kita saudara. Nah saudara, ini yang saya bagikan hari ini. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan saudara. Bahwa dalam perkembangan hidup orang percaya saudara, developing, pengembangan itu saudara, mencakup bahwa dia harus berkembang dalam hal hikmat. Kemudian dia juga harus berkembang juga dalam hal kualitas hidup. Dan selanjutnya berkembang dan semakin berkenan di mata Tuhan dan manusia saudara. Dan dari rangkaian semuanya ini saudara, seperti tadi saya katakan, ternyata begini saudara, itu semuanya didasarkan dengan takut akan Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan lebih erat lagi. Berdoa kepada Tuhan lebih intens lagi saudara. Sehingga saudara, kita terus mencapai pertumbuhan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan saudara. Jangan begini saudara, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? 10 tahun, kok enggak berubah? Nah ini saudara, itu belum berkembang. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Baru setahun, tapi sudah luar biasa perkembangannya. Nah, itu luar biasa saudara. Dan saya percaya saudara, semuanya di tempat ini harus berjuang. Amin. Jangan sama saudara seperti 3 tahun lalu. Jangan. Hidup kita jangan sama seperti waktu 10 tahun lalu. Jangan saudara. Tapi ayo berubah. Amin. Berkembang saudara. Dalam hal hikmat saudara. Kemudian dalam hal kualitas hidup kita, yaitu roh kita. Dan juga kita semakin berkenan saudara di hadapan Allah dan juga manusia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, selama hidup. Katakan mengasihimu Tuhan, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, oh, kerajaanmu,
Katakan Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindu dan inginkan, hidup kami terus bertumbuh, terus berkembang, terus meningkat. Dan ketika kami Tuhan hidup di dunia ini, kami mau terus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Mari Tuhan, kami pun ada di tempat ini, bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk hari ke depan, untuk masa-masa yang akan datang. Sebab zaman yang kami pijak hari ini, tantangannya akan berbeda dengan zaman yang akan kami pijak di hari mendatang. Dan Engkau sedang mempersiapkan kami untuk masa depan. Ketika kami menghadapi tantangan, kami benar-benar kuat. Kami benar-benar Tuhan penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Kami juga punya kualitas kehidupan yang luar biasa. Hidup kami juga tetap terpelihara, berkenan di hati-Mu. Dan semakin banyak orang Tuhan untuk segan, untuk hormat kepada Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, baik juga yang mendengarkan secara online Tuhan, sehingga Tuhan ada pertumbuhan dalam kehidupan kami, ada perkembangan. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu yakin Tuhan bahwa apa yang kami dengar ini sangat berguna, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup keseharian kami, dengan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih, persiapkan kami menjadi orang-orang yang luar biasa, sebab ada Roh Kudus yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka Bapa dimanapun berada, bahkan cucu kami Tuhan. Semuanya Tuhan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Semuanya Tuhan mengalami pertumbuhan. Dan rohani kami semakin meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh Kudus akan terus berbicara kapanpun Engkau mau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan menikmati perjamuan kudus hari ini. Biar kita menikmatinya dengan penuh pengucapan syukur, sebab Yesus sudah mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan, baik dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus sehingga manifestasi kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami Bapa. Layakkan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Kita percaya bahwa ketika kita mengangkat roti ini, kita melihat bahwa 2000 tahun lalu Yesus disalibkan untuk menebus setiap dosa kita. Demikian firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku." Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Urapataka syarabaralala. Ketika kami mengangkat cawan ini Tuhan, kami melihat darah yang tercurah itu menebus setiap dosa-dosa kami. Kami disucikan, kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan Tuhan, kami disembuhkan atas segala sakit penyakit kami. Sebab kutuk sudah diubah menjadi berkat.
duka cita menjadi sukacita, kain kabung menjadi tari-tarian. Kami bersyukur Bapa. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat, dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita letakkan cawan kita bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orapataka syarawaralala. Kipakaralala baralala 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 basya. Kami percaya Bapa, ketika kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kami juga hidup di bawah langit yang terbuka. Kami juga ditolong oleh Tuhan, kami juga dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Engkau Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Bapa. Terima kasih kami boleh menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau melayakkan kami berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Kami satu hidangan, satu meja dengan Tuhan. Kami siap menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus lawat umat-Mu Bapa di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami Jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayan Bapak Gembala yaitu Pendeta Herman Lipi yang telah melayani ibadah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Saatnya untuk kita memberi atau menabur yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari kita angkat persembahan kita, berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di mana sore hari ini kami telah diberkati oleh kebenaran daripada firman-Mu, di mana Engkau lewat hamba-Mu untuk menegur dan mengingatkan setiap kami supaya kami selalu taat, tunduk kepada Engkau, dan juga supaya kami boleh berkembang dengan catatan yaitu berkualitas lebih lagi untuk dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Semua taburan ini kiranya Engkau kudus sucikan setiap daripada kami dan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau
Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dari atas turun atas rumah tanggamu. Berkat yang ada di bumi juga ada dalam kehidupan rumah tanggamu dan pekerjaan bisnismu. Dan berkat yang ada di bawah bumi, yaitu berkat samudra raya, terjadi dan semakin tercurah atas kehidupanmu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.